Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara majelis ilmu insyaallah taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di kemudian hari di mana kita sama membutuhkan syafaat tersebut. Dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang diberi syafaat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja pada malam ini kita akan mendengarkan apa namanya? Tausiah dengan judul Tibbun Nabawi, beragam jenis penyakit dan pengobatannya. Jadi ini berkaitan dengan kesehatan ala Rasulullah, ya, Tibbun Nabawi akan disampaikan oleh Dr. Iwan Putra Ansikya pada Dr. kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, juga nikmat iman dalam Islam, sehingga kita masih dapat meluangkan kaki kita mengunjungi insya Allah majelis ilmu, terutama terkait dengan kesehatan pada malam hari ini. Semoga langkah-langkah kaki kita ke tempat ini juga akan memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Kemudian selawat berangkaikan salam marilah kita sajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling sempurna yang pernah ada di muka bumi, yang telah merubah zaman dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan, di mana pada masa itu banyak sekali kegiatan itu dilakukan atas hasil undian, ataupun pada masa itu anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup, hingga akhirnya beliau memberikan cahaya ilmu kepada kita semua. Termasuk yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah bagaimana sebenarnya Rasulullah itu tetap bisa menjaga dirinya sebagai salah satu manusia yang mungkin bisa kita katakan paling sehat di muka bumi. Baik, Bapak, Ibu yang saya hormati, jadi sama seperti dua pertemuan sebelumnya, ini pada dasarnya kami di sini adalah berbagi ataupun sharing atas apa yang mungkin kami telah pelajari seperti itu. Jadi kalau untuk malam hari ini kita akan coba bahas tentang Tibbun Nabawi. Sebenarnya Tibbun Nabawi ini itu adalah judul kitab karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan sampai saat ini adalah kitab yang merangkum bagaimana Rasulullah bisa menjadi salah satu manusia sehat yang seperti yang saya sampaikan tadi. Dan di awal kitab ini memang Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu membahas tentang pembagian jenis penyakit. Jadi hal ini yang akan coba kita diskusikan pada malam hari ini. Tapi sebelum kita melangkah terkait dengan apa yang disampaikan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi tentang jenis penyakit, maka alangkah lebih baiknya kita kenal dulu apa sih penyakit itu. Mungkin kita semua yang di sini pasti pernah sakit, tidak ada yang tidak pernah sakit. Tapi barang tentu kita tahunya cuman gejalanya gitu ya, misalnya demam atau batuk pilek, atau yang mungkin beberapa penyakit terkenal seperti flu, ya, kemudian ada polip di hidung ataupun tipes, ya, TBC, tuberkulosis dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita bahas penyakit, sebenarnya ada hal yang sederhana di sana. Jadi kalau secara ilmu kedokteran
penyakit itu adalah suatu kondisi di mana tubuh kita atau badan kita itu tidak bisa mempertahankan fungsi atau strukturnya. Jadi tubuh kita ini kan tersusun atas mulai dari yang terkecil, ya. Yang terkecil itu adalah atom. Ya, kalau balik dulu pelajaran waktu sekolah, unsur yang paling terkecil itu atom. Kemudian atom ini akan menyusun sebuah unsur hingga akhirnya nanti terus ke atas terbentuk sel menyusun jaringan ini menyusun organ, contohnya jantung, paru-paru, ya, liver atau hati, ginjal dan lain sebagainya, sampai akhirnya kita menjadi individu manusia yang utuh. Jadi sebenarnya penyakit itu adalah kegagalan tubuh kita untuk mempertahankan fungsi, itu yang pertama, mempertahankan fungsi dan strukturnya. Fungsi di sini misalnya jantung fungsinya memompa darah. Ketika jantung tidak bisa berfungsi untuk memompa darah sebagaimana mestinya, maka itu adalah kondisi sakit jantung. Gitu sebenarnya. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi begitu juga dengan ginjal. Ketika ginjal tidak mampu berperan untuk mencuci darah, ya, itu penyakit ginjal. Obatnya apa? Ya digantikan peran cuci darahnya itu dengan mesin. Proses ini di mana tubuh kita mempertahankan kondisi fungsi dan strukturnya itu disebut sebagai homeostasis. Ya, istilahnya gitu, istilah kedokterannya itu homeostasis, di mana tubuhnya itu tetap mempertahankan fungsi sama strukturnya. Ya. Jadi kalau misalnya struktur, kalau bicara struktur misalnya tulang, ada yang kecelakaan, patah tulang, strukturnya kan yang tadinya utuh menyatu, ada yang patah. Nah, struktur itu berubah, akibatnya muncul penyakit. Penyakitnya apa? Patah tulang. Jadi nggak susah kalau mau belajar kedokteran, gampang. Sakit gagal fungsi, gagal struktur, penyakit. Nah, atau yang paling sekarang masih heboh, ya COVID. Ya, kalau kita bicara COVID ini ya sama, dia akan menyebabkan kegagalan pada struktur dan fungsi. Yang pertama, virus corona baru ini atau SARS-CoV-2 dia menyerang saluran napas. Akibatnya apa? Permukaan saluran napas yang harusnya itu menghasilkan lendir dan lain sebagainya itu menjadi kering. Akibat keringnya apa? Muncul gejalanya batuk, sakit tenggorokan. Kemudian dia kalau nempel di indera perasa atau penghidup, dia menutup tuh sel sarafnya. Akibatnya apa? Orang yang sekarang yang sering hilang penciuman, ya, anosmia. Itu di sana. Kemudian kalau dia sampai ke paru-paru, merusak paru-paru nggak bisa menukar oksigen dari yang kotor ke yang bersih. Akibatnya adalah gagal napas. Ya, kalau di aliran darah masuk, dia ganggu proses pembekuan darah. Ganggu proses pembekuan darah, kalau misalnya ada bekuan darahnya sumbat ke otak, orangnya jadi stroke. Kalau ke jantung, kena serangan jantung. Seperti itu. Jadi kalau kita bahas penyakit, hal itulah yang terjadi, kegagalan fungsi atau struktur. Nah, kalau kita balik lagi ke kitab At-Timbun Nabawi, di sana dijelaskan bahwa jenis penyakit itu cuma ada dua. Jenis penyakit itu cuma ada dua macam, yaitu satu penyakit jasmani, yang kedua itu penyakit hati. Ya. Kalau kita balik ke pembahasan minggu lalu, kita sempat bahas bahwa beberapa pakar yang mengaitkan antara kesehatan dan Islam itu membagi tubuh kita itu menjadi 4 komponen unsur. Ya, yang pertama itu ada unsur fisik dan akal. Ya, pikiran ini nampak, bisa terlihat, tubuh kita terlihat. Hasil pikiran kita membedakan baik dan benar terlihat. Ya, ini dua unsur ini tampak. Kemudian ada dua unsur lainnya yang tidak tampak, apa itu? Jiwa dan roh. Jiwa dan roh. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan pembagian penyakit menurut At-Timbun Nabawi ini, yaitu sakit fisik dan sakit hati, yang mungkin kalau misalnya sakit fisik itu adalah sakit di fisik di tubuhnya gitu ya, dan juga di akalnya, sakit pikirannya. Nah, tapi kalau misalnya sakit hati itu sakit di jiwa dan juga sakit di ruhnya. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan di kitabnya adalah penyakit hati itu terbagi jadi dua. Yang pertama itu ada subhat, di sana ada unsur keraguan-raguan. Jadi ketika orang mulai ada rasa ragu-ragu di hatinya, itu maka muncul penyakit hati, subhat. Kemudian ada syahwat yang bisa berujung kepada kesesatan. Nah, kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 10, di sana dikatakan bahwa yang artinya dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu ditambahkanlah penyakitnya. Ini menyampaikan untuk orang-orang munafik.
Ya, di dalam hati mereka itu ada penyakit dan Allah tambahkan penyakitnya seperti itu. Kemudian kalau penyakit jasmani gitu ya, penyakit jasmani itu salah satunya ada di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat ke-61 yang artinya tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit. Ini ayat ini terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Ya, jadi di sana jelas sakit fisik apa? Mata kita buta. Allah menyebutkan yang pertama buta. Mata kita kehilangan fungsi melihat. Balik lagi ke definisi penyakit tadi, hilang fungsinya. Kemudian pincang, kaki kita kehilangan fungsi untuk dia berjalan dengan baik. Dan satu lagi orang sakit. Kemudian ada hal menarik ya. Ini sudah kita terangkan bahwa ada dua. Dan ada hal yang menarik. Jadi kalau Al-Quran, bahasa Al-Quran yang digunakan untuk menjelaskan sakit hati itu tadi, pasti Al-Quran itu menyebutnya sebagai marid, maridun, sakit gitu ya, marid. Tapi kalau misalnya sakit fisik, di hadis itu Rasulullah menyebutnya dawaun. Dawaun itu obatnya. Jadi ada salah satu yang terkenal itu likulli da'in dawaun. Tiap-tiap penyakit ada obatnya. Jadi ada dua perbedaan sebenarnya di sini. Ya. Kemudian kalau kita tarik ke pengobatannya, ini tadi yang macam-macam ini, karena kan tadi sudah berbeda, ada jasmani, ada hati. Jadi pengobatannya juga berbeda. Nah, di kedokteran juga seperti itu. Sampai sekarang kalau misalnya penyakitnya itu terkait dengan hati, ya, itu susah disembuhkan. Jadi apa penyakit terkait dengan hati ini? Biasanya kalau kita paling sering ya di praktek itu ketemunya sama, atau di klinik atau di puskesmas itu ketemunya sama orang ngerasa sakit, tapi hasil pemeriksaan kita dia nggak sakit. Misal ada pasien datang sakit jantung sebelah kiri, seperti tertimpa beban berat. Nah itu kalau di kepala dokter itu wah ini ada ngarah ke arah sakit jantung. Ya, apalagi dia bilang menjalar ke punggung, kadang sakitnya menjalar ke leher. Kemudian kan dokternya berpikiran cek, periksa, biasa tekanan darah normal, nggak ada masalah. Kemudian periksa pakai stetoskop, fungsi jantungnya, suara jantungnya didengar, nggak ada masalah. Nah, ujung-ujungnya kita pakai salah satu alat yang spesifik, alat rekam jantung. Kita rekam jantungnya, nggak ada masalah juga. Kita rujuk ke dokter spesialis jantung misalnya. Dokter spesialis jantungnya cek dari dalam darah, ada beberapa yang bisa kita cek yang untuk menunjukkan fungsi jantungnya. Balik lagi kan fungsi, tadi kita dari awal bicara fungsi. Ternyata semua normal. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini pasiennya, kita rujuk ke dokter psikiater, ya, maka dokter psikiaternya itu akan bilang pasiennya ini dalam kondisi istilahnya hipokondriasis. Jadi hipokondriasis itu pikiran dia berpikir dia sakit, tapi secara objektif, ya, pengukuran yang objektif dia sesungguhnya tidak sakit. Dan ini susah sekali diobatinnya. Kalau misalnya di kedokteran modern, nah itulah mungkin bahasa penyakit hati itu. Tapi kalau misalnya penyakit fisik seperti yang disebutkan tadi, ya misalnya yang patah tulang, itu pengobatannya gampang. Ya, tulangnya gampang ya. Kadang orang juga nggak perlu ke dokter ya, ke dukun patah, ya disambung, tulangnya nyambung sendiri karena memang prinsipnya itu. Prinsipnya apa? Yang tadi patah, yang melenceng dibalikkan, diluruskan, tulangnya nyambung sendiri. Tubuh kita punya peran itu, gitu ya. Jadi itu pengobatannya, tapi itu melalui tindakan. Ya, tindakan di kedokteran namanya operasi. Gitu ya. Jadi operasi itu sebenarnya bisa besar, bisa kecil. Ya. Kadang juga ada operasi nggak harus pakai pisau. Ya. Cuma dilakukannya di ruang operasi gitu ya. Cuma pakai jarum, pakai spet ditarik ya operasi juga gitu. Satu lagi dengan obat-obatan. Tapi ini kalau fisik, kalau nampak ya misalnya demam minum paracetamol ya terukur sama kita. Nah, kemudian di kedokteran modern itu juga ada pengobatan non medis. Non medis ini biasanya perubahan gaya hidup. Dan kalau di Timbun Nabawi inilah yang diajarkan Rasulullah untuk mengobati. Apa itu? Ada 3 komponennya. Yang pertama itu menjaga kesehatan, yang kedua itu menjaga tubuh dari zat-zat berbahaya atau unsur berbahaya, yang ketiga mengeluarkan unsur berbahaya. Yang insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, nggak cukup kalau satu malam ini, kita cukup bahas besarnya dulu malam ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya sakit fisik yang nampak, pengobatannya juga nampak, jelas deh. Kalau butuh operasi nampak. Kalau butuh obat, minum obat, obatnya nampak. Tapi kalau misalnya penyakit hati yang tadi, itu
pengobatannya mungkin butuh sesuatu yang lain gitu ya, butuh sesuatu yang lain. Tapi kalau kita merujuk ke surah ke-17 Al-Isra itu ayat 82, di sana dikatakan bahwa dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat, ya. Sifat yang sering sekali kita dengarnya, ya, sifat, ya. Sifat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim hanya akan menambah keburukan. Jadi kalau kita lihat di sini artinya apa? Ya, dari sini kita lihat kalau sakit fisik tadi, ya, likulli da'in dawaun gitu ya. Setiap penyakit ada obatnya. Tapi kalau kita panjangkan lagi ada kelanjutannya itu. Dan apabila obatnya ini cocok untuk penyakit tersebut, maka penyakitnya akan sembuh dengan izin Allah. Ya, sambungan hadisnya yang tadi gitu. Jadi obatnya harus cocok dulu. Nah, makanya nanti nggak semua orang boleh mengobati sebenarnya kalau di Timbun Nabawi. Bukan dalam artian orang yang baru belajar bekam kemudian dia bisa buka praktek bekam. Tidak, kalau di Timbun Nabawi tidak seperti itu. Baru 1-2 kali belajar bekam kemudian buka praktek bekam, tidak. Dia harus memahami semua unsurnya. Apa yang dia lakukan terkait bekam itu tadi. Karena bekam salah satu pengobatan Nabi, poin ketiga, mengeluarkan zat berbahaya dari tubuh. Nah, kemudian berarti kalau dia marid, kalau dia sakit hati, maka pengobatannya adalah sifat. Apa itu sifat? Jadi ada beberapa ayat Al-Quran itu seperti yang tadi, itu memang menerangkan bahwa bagian-bagian Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh. Ya. Mungkin salah satu kisah yang paling terkenal itu adalah kisah beberapa orang sahabat Rasulullah yang mengunjungi kabilah tertentu di Arab pada saat awal-awal masa-masa Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi mereka memasuki suatu kabilah, suatu desa gitu ya. Kemudian mereka ingin bertemu dengan kepala kabilahnya atau kepala suku gitu. Mereka ingin bertemu dengan kepala sukunya, tapi ternyata kepala sukunya itu lagi sakit. Apa sakitnya? Tersengat kalajengking. Tersengat kalajengking. Kemudian ditanya, ada yang bisa mengobati gitu kan sahabat Rasulullah. Kemudian ada salah satu seorang sahabat Rasulullah datang. Apa yang dilakukan beliau? Beliau membacakan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Jadi yang tadinya sahabat Rasulullah yang tersengat kalajengking itu mungkin kesakitan, demam ya. Kalau tersengat kalajengking luar biasa juga itu ya, sama itu. Lipan, kalajengking ya, tawon atau lebah itu mirip-mirip. Ketika dibacakan Al-Fatihah dengan menempelkan telapak tangan ke tempat yang sakit, Masya Allah, kepala suku tersebut sembuh. Ya, kepala suku tersebut sembuh. Mereka menyatakan, wah, luar biasa. Kenapa bisa langsung hilang gitu, rasa sakitnya hilang. Biasanya kan badannya juga istilahnya ya, gemetar atau menggigil gimana gitu, nggak nyaman lah habis disengat itu. Kemudian sahabat Rasulullah menyatakan bukan kami yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka dihadiahi domba. Sampai akhirnya harus bertanya kepada Rasulullah, kami terima atau tidak dombanya seperti itu. Jadi kalau dari kitab At-Timbun Nabawi ini itu tadi memang surat Al-Fatihah itu adalah salah satu sifat, salah satu surat yang bisa menyembuhkan. Ya. Bahkan kalau kita bahas lagi bukan cuma cerita itu, ada banyak di kitabnya dijelaskan surat-suratnya seperti itu. Jadi kalau intinya gitu ya, kalau dia sakit fisik ada obatnya. Obatnya fisik juga gitu. Berwujud. Kenapa? Yang diobatin yang dua tadi ya, fisik dan akalnya. Tapi kalau misalnya dia yang sakit hatinya nggak nampak gitu kan, obatnya apa? Syifa ada sudah Al-Quran ya. Yang mana saja? Nah itu nanti kita kaji lagi gitu kan, yang mana saja selain Al-Fatihah ini yang ada di dalam Al-Quran itu, dan yang ada pernah digunakan Rasulullah ataupun pernah disampaikan ataupun difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran untuk mengobati sakit. Karena tapi ada satu hal lagi yang paling penting, bukan sekedar jenis sakitnya apa dan pengobatannya apa, tapi kalau kita mengingat kisah Nabi Ayub, salah seorang nabi yang paling besar cobaannya karena sakit, bahkan sampai ditinggal oleh seluruh keluarganya. Jadi di akhir doa beliau itu, sebelum beliau mencapai kesembuhan, beliau narasinya kira-kira seperti ini, ya Allah, penyakitku ini sudah menyebabkan aku sulit beribadah kepadamu.
maka sembuhkanlah aku. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan akhirnya Allah datangkan, berikan kesembuhan ya pada saat itu. Jadi intinya bukan apa jenis penyakitnya, apa obatnya, bukan. Tapi kembali lagi adalah keinginan kita untuk sembuh itu untuk apa tujuannya? Keinginan kita untuk sembuh itu untuk apa tujuannya? Apakah kita ingin sembuh untuk sesuatu hal yang lain, atau kembali lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin untuk take home message-nya hari ini, jadi menurut kitab At-Timun Nabawi, Timun Nabawi itu penyakit itu ada 2 jenisnya. Yang pertama sakit fisik ya, atau bahasa Arabnya itu daun, obatnya dawaun ya, apapun itu jenisnya. Kemudian sakit hati atau sakit yang tidak tampak ya, marid, obatnya syifa. Ya, syifa itu ada di Al-Qur'an. Mungkin nanti kedepannya bisa kita bahas lebih banyak. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, karena yang baik-baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak luput dari kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.